Anakmu benar-benar kurang ajar. Berani sekali dia mendekati keponakanku dan berniat untuk bertunangan dalam waktu dekat. Jumin menghubungi Harun di sana setelah sekian lama mereka tak saling bicara. Julian, keponakanmu? Harun jelas merasa sangat terkejut mendengar kenyataan itu. Iya, apa kau baru mengetahuinya? Bicaralah pada Taehyung dan tegaskan padanya untuk meninggalkan Ian dengan segera. Aku tidak sudi keponakanku mendapatkan lelaki tak normal seperti Kim Taehyung. Apa maksudmu bicara seperti itu? Sudah cukup selama ini kau menyakiti Taehyung, memfitnahnya, bahkan merusak mentalnya. Biarkan Taehyung menemukan kebahagiaannya sendiri. Dia anak baik, dia normal. Sejak awal kau satu-satunya pihak yang tak benar dan menyebabkan semua kekacauan ini. Apa salah anak yang dengan gila di bawah kungkunganku bisa disebut sebagai normal? Cukup, kau yang tidak normal, Jumin. Kau menikahiku hanya untuk menutupi kedokmu. Kau seorang mania. Jangan pernah sakiti anakku lagi, karena kali ini aku tidak akan tinggal diam. Ancaman tak mutu. Aku tidak akan membiarkan Taehyung menemukan kebahagiaan. Aku akan menceritakan semua keburukannya pada keluarga Jumian, hingga mereka membatalkan rencana pertunangan ini. Kau lihat saja nanti. Cawe Taehyung, atau kau akan menerima akibatnya. Suara Harun di sana terdengar bergetar, menahan emosinya yang telah memuncak dan hampir lepas kendali. Jumin tak peduli dan memilih untuk memutuskan sambungan telepon tersebut secara sepihak. Lelaki parubaya itu hampir saja masuk ke dalam rumah saat melihat ada sebuah mobil yang baru saja datang dan terparkir di sana. Jungkook dan Minji keluar dari mobil dengan langkah tergesa. Jumin merasa asing dengan mereka karena memang tak saling mengenal sebelumnya. Jungkook dan Minji berjalan melewati Jumin begitu saja, namun beberapa saat kemudian langkah Jungkook terhenti. Ia berbalik badan untuk bisa melihat rupa Jumin dengan jelas. Kau yang bernama Jumin? Tanya Jungkook sudah berjalan mendekati Jumin di sana. Minji buru-buru menyusul langkah sang suami. Kau siapa? Tanya Jumin dengan raut angkuh. Opa, jangan. Sebelum Minji berhasil menyelesaikan kalimatnya, sebuah komentar dari Jungkook sudah menerat mulus di wajah Jumin hingga lelaki parubaya tersebut jatuh tercengkam. Jungkook yakin ia tak salah orang meskipun mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Juga Taehyung yang enggan membahas bahkan menunjukkan rupa si monster. Tapi Jungkook tak kehabisan akal dan meminta foto lagi itu pada Harun. Apa ya ampun, seru Minji berusaha mencegah Jungkook yang hendak melayangkan pukulan kedua. Ia hanya ingin menghabisi sosok monster yang sudah membuat saudara kandungnya menderita selama ini. Apa yang sudah kau lakukan pada kakakku? Jungkook sudah menarik kasar kerah baju yang Jumin kenakan, memaksa lelaki parubaya itu untuk kembali berdiri setelah tumbang akibat pukulan pertama yang ia layangkan. Opa, sudah hentikan, jerit Minji hampir menangis di sana. Lantaran tak bisa meredakan emosi Jungkook. Lepaskan aku, kau ini siapa? Mengapa menyerangku secara tiba-tiba dan tanpa alasan? Aku bisa saja menuntut kelakuanmu ini, ancam Jumin. Tuntut sana, kau pikir aku takut? Justru aku yang akan membuatmu mati membusuk dalam penjara, balas Jungkook. Bukan saatnya kita mengurusi orang ini. Ingat apa? Kita datang kemari untuk melihat keadaan Taehyung apa? Minji mengingatkan. Jungkook sekarang ingat tujuannya datang kemari setelah sempat menerima telepon dari Yen yang mengabarkan jika Taehyung jatuh pingsan di kediamannya. Ia segera berlari masuk ke dalam dan disusul oleh Minji. Acara di kediaman Jung cerita berjalan sebagaimana mestinya karena konsentrasi Dongmin dan Ara yang buyar. Mereka meminta perwakilan keluarga menggantikan peran sebagai tuan rumah untuk menyambut kedatangan para saudara yang lain. Sementara Dongmin, Ara dan Jumin
sedang berkumpul di belakang untuk membahas masalah yang baru saja terjadi. Anak itu berusia saat melihatku. Ia takut semua aibnya akan terbongkar di sini, apalagi mereka akan segera bertunangan. Sudah sejauh ini, hingga ia tak rela rencana busuknya tak akan berjalan sesuai rencana, ucap Jungmin. Kelakuannya sangat liar saat kami masih tinggal di Maldives dulu, hingga membuat aku dan mantan istri merasa kewalahan. Padahal masih ada anak dan Numbi yang harus kita urus, tapi Kim Tae-hyung sebagai saudara tertua tak ada pengertian sama sekali. Dia terus saja mengisapati namanya. Aku tahu jika posisiku hanya sebagai apa sambungnya, tapi Tae-hyung sangat keterlaluan, tak ada rasa hormat sama sekali padaku. Lanjut Jungmin panjang lebar. Tidak mungkin Tae-hyung seperti itu. Selama lebih dari setahun kita mengenalnya, dia anak yang sangat baik dan juga sopan pada Sarah. Apa yang kakak iparmu katakan adalah benar. Maaf Jumina, kami masih tak bisa percaya jika Tae-hyung seburuk itu, tambah Dongmin. Kalian masih saja keras kepala saat aku sudah membeberkan semua fakta ini. Jumin bereaksi tak percaya. Lihat ini, Jumin sudah menunjukkan pipinya yang tampak lebam. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Adik gambar Kim Tae-hyung, si Jung Jungkook tiba-tiba saja menonjok wajahku. Kim Tae-hyung tidak normal. Dia sudah tak tahan mendengar ucapan Jumin yang terkesan omong kosong tersebut. Dia sudah berdiri dari sofa tempatnya duduk. Kau mau kemana ya Boya? Tanya Dongmin. Pergi menyusul ke rumah sakit. Aku ingin mengetahui keadaan Tae-hyung. Sedari tadi aku sudah mencoba menghubungi Yen, namun belum ada respon. Aku tidak bisa hanya berdiam diri di sini. Aku khawatir pada Tae-hyung. Tidak Sarah. Jangan pergi dulu. Di luar sana masih banyak saudara kita yang hadir. Kita temui mereka terlebih dahulu. Setelah acara ini selesai, kita pergi ke rumah sakit bersama-sama, bujuk Dongmin. Tapi tidak enak dengan yang lain jika kita main pergi begitu saja. Minimal kita harus menyapa para saudara terlebih dahulu. Saat Dongmin masih berusaha membujuk sang istri. Ara menghela nafas dalam. Ya sudah. Sebagai seorang kakak ipar, Ara cukup tahu mengenai Jungmin beserta dengan tabiatnya. Hal itu pula yang membuat Ara tak percaya saat Jungmin berbicara buruk mengenai Tae-hyung. Semua yang sudah Jungmin ungkapkan seolah-olah ia telah membicarakan aibnya sendiri. Susah diatur, tak pengertian pada orang tua, menyiksa lahir dan batin, juga tak normal. Jungmin sudah membuat kedua orang tuanya pergi meninggalkan dunia karena kepikiran dan mereka menganggap sudah gagal mendidik seorang anak. Belum lagi dulu sebelum Mian lahir, sebenarnya Dongmin memiliki sebuah bisnis properti yang lumayan besar. Tapi gara-gara Jungmin juga bisnis tersebut hancur hingga membuat Dongmin dan Ara harus hidup serba kekurangan. Puncaknya saat Jungmin berkata ia mendapatkan beasiswa di salah satu perguruan di luar negeri, namun ternyata ia pergi ke sana untuk menikah tanpa memberitahu sanak keluarga karena sejak awal lelaki itu mengaku ia hanya sebatang kara. Sekarang Dongmin dan Ara baru mengetahui jika yang Jungmin nikahi kala itu adalah Arum, ibu kandung Tae-hyung dan Jungkook. Arum bagaikan masuk ke dalam sebuah lubang buaya saat penerima pinangan Jungmin sudah menjadi rahasia umum jika lelaki itu agak menyimpang. Dulu Ara sekali memergoki Jungmin berkencan dengan pacar lelakinya dan memasuki sebuah hotel tidak hanya sekali, melainkan sudah sering kali terjadi. Tidak ada yang mengetahui hal ini termasuk apa, Minji dan juga kau. Tae-hyung hanya menceritakan hal ini padaku karena ia mungkin merasa lebih nyaman jika saudara kembarnya yang mengetahui hal ini, ucap Jungkook lirih. Ian dan Minji mengaku memahami. Mereka mungkin juga akan melakukan hal serupa jika berada di posisi Tae-hyung. Sesaat setelah kita lahir ke dunia, kedua orang tua kita memutuskan untuk bercerai, coba memulai untuk kembali bercerita.
Karena saat itu kondisiku yang harus mendapatkan perawatan tambahan di rumah sakit, sementara keadaan ekonomi Abah jauh lebih baik dibandingkan dengan Uma. Abah memilih untuk merawatku dan membiarkan Uma membawa Taehyung. Ia sudah pernah mendengar cerita ini sebelumnya dari Taehyung dan sama persis, hanya saja Jungkook menceritakannya dengan lebih detail. Ketika kami berusia 14 tahun, Uma memutuskan untuk pindah ke Maldives. Karena pekerjaan di sana, Uma bertemu dengan Jung Jumin dan mereka menikah. Seingat Ian, kala itu Jumin pergi ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikannya, namun setelahnya mereka hilang kontak. Seorang anak berusia 14 tahun yang dipaksa menjadi budak, Jung Jumin, sementara itu bahkan mengancam akan melenyapkan Uma jika sampai Taehyung berani mengadu. Saat Taehyung pada akhirnya memiliki keberanian untuk mengakui perbuatan busuk Jumin selama ini, bersama dengan itu Uma juga menyampaikan kabar jika ia tengah mengandung, hingga Taehyung hanya bisa menelan semuanya sendirian. Semakin kecil kesempatan bagi Taehyung untuk menyingkirkan Uma dari jangkauan Jumin, semakin besar pula kesempatan Jumin untuk merusak hubungan antara ibu dan anak. Karena itu aku merasa sangat menyesal mengapa aku tidak memiliki keinginan untuk menjemput Taehyung lebih awal, hingga 4 tahun kemudian kami bisa kembali bersatu dan tinggal di rumah yang sama. Maaf Yana, aku sudah bicara panjang lebar seperti ini mengenai keburukan pamanmu, tapi pamanmu memang tidak normal. Dia dan Taehyung adalah salah satu korbannya, ucap Jungkook. Ian baru mengetahui fakta ini. Ia berharap ini semua hanya salah paham dan Jung Jumin yang Jungkook maksud bukanlah pamannya. Di dunia ini masih banyak Jumin-Jumin yang lain. Tidak harus Jung Jumin pamannya kan? Bisa saja Jungkook hanya salah menduga, tapi mustahil. Perbuatan Jumin membuat Taehyung merasa dirinya adalah manusia yang kotor. Selama ini ia selalu hidup dengan bayang-bayang itu. Tak pantas disayangi, dicintai, atau bahkan diterima oleh masyarakat secara luas. Sosoknya yang selalu tersenyum tanpa beban seolah-olah dunianya begitu indah, hanya sebuah topeng semata untuk menutupi masa lalu kelamnya. Yang dalamnya tak bisa berkata-kata, merasa sakit hati mendengar apa yang sudah Taehyung alami selama ini. Kelihatan sekali Taehyung lupa memujinya dengan kedua matanya tanpa berkaca-kaca. Selama menikah, Jumin hanya menumpang hidup bagaikan penalu. Bahkan di saat Uma tengah hamil, ia masih harus bekerja dengan keras untuk memenuhi kebutuhan rumah. Sementara Jumin menggunakan kesempatan itu untuk terus mendesak Taehyung dan melakukan hal tak, bahkan ancaman akan menyebar luas foto-foto Taehyung jika ia terus saja menolak keinginan laki itu untuk tidur bersama. Dan mata Ian sudah mengenal di sana. Fakta ini terlalu menyakitkan untuk ia dengar, namun Ian masih ingin mendengarnya lebih banyak lagi. Pada akhirnya bajingan itu tetap menyebarkan foto-foto tersebut yang membuat Uma murka, hingga hubungan ibu dan anak itu berakhir memburuk. Bahkan hal itu menyebar luas hingga di luar rumah. Taehyung tak lagi mendapatkan kedamaian dimanapun kakinya berpijak. Pukulan yang Jumin berikan dengan dalih ingin mendisiplinkan mendapatkan izin sepenuhnya dari Uma. 4 tahun lamanya Taehyung harus dipakaikan di neraka. Jiwa dengan segera mengakhiri cerita tersebut karena ia sudah tak sanggup membayangkan bagaimana perasaan Taehyung kala itu. Berbeda dengan Ian yang merasa terluka namun juga kebingungan menanggapi apa yang sudah terjadi di antara Jumin dan Taehyung. Minji sudah menangis seseru-seru di sana. Ia beranjak dari tempat duduknya dan berjalan menghampiri Taehyung di ranjang pasien. Opa, ayo bangun, akan aku tunjukkan padamu bukan apa yang pantas diterima oleh tersebut, ucap Minji di tengah isakannya. Tentu saja Taehyung tak akan mendengar maupun merespon ucapan Minji. Obat-obatan yang sudah dokter berikan membuat hidupnya semakin gelap, memasuki alam mimpi yang tenang dan damai, sejenak melupakan bangkitnya kenangan kelam di masa lalunya.